Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan mengkaji nazaman Aqidatul Awam halaman 16. Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatuhu safiyatun zatuhtida. Maksudnya bagaimana ini? Hamzah ammuhu pamannya Nabi Muhammad, wa Abbasun kada, dan juga Sayyidina Abbas. Hamzatu Sayyiduna Hamzah ammuhu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abbasun dan Sayyidina Abbas kada juga pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada separuh bait ini menginformasikan amnya Rasulullah. Am itu siapa Ustaz? Paman dari jalur bapak. Kalau paman dari jalur ibu namanya khalun. Hada khali, hada ammi. Kalau ammun itu namanya paman dari jalur bapak. Siapa saja dalam bait nazam ini? Hamzatu, Sayyiduna Hamzah itu pamannya Rasulullah dari jalur ayah beliau. Wa Abbasun dan Sayyiduna Abbas juga menjadi pamannya Rasulullah dari jalur ayah beliau. Ammatu, bibinya Rasulullah dari jalur bapaknya adalah Safiyatun Zatuhtida, yaitu Sayyidatuna Safiyah yang memiliki pengikut. Jadi kalau ditanya siapa pamannya Rasulullah dari jalur ayahanda beliau, Sayyiduna Hamzah wa Sayyiduna Abbas. Siapa bibi beliau dari jalur ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna Safiyah. Faham? Faham. Kita akan melanjutkan. Wa qabla hijratin Nabiyil Isra min Makkah laylan li Qudsin yusra, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyya rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa qabla hijratin nabiyil Isra, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu melaksanakan Isra min Makkah laylan li Qudsin yutra. Perjalanan di waktu malam min Makkah dari kota Makkah, laylan di waktu malam, li Qudsin menuju Al-Quds atau Baitul Maqdis, yudra diketahui. Wa ba'da Isra'in, setelah Rasulullah itu melaksanakan Isra, berangkat di waktu malam, urujun lis-sama, Rasulullah itu naik ke langit atau bermi'raj menuju as-sama. Hatta ra'an nabiyyu, sehingga melihat an-nabiyyu Nabi Muhammad, rabban kallama, yaitu melihat Allah, kallama berbicara, berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi kaifin, tanpa bagaimana, wan hisarin dan pembatasan, peringkasan. Ditanya, Ustaz gimana ya Allah Ta'ala berfirman, berbicara kepada Rasulullah min ghairi kaifin, tidak ada gimana-gimana. Berarti tidak bisa kita ini mengumpamakan. Wan hisarin, jangan-jangan kamu akan membatasi begini-begini. Paham? Tidak ada itu. Pembatasan begini, Rasulullah mungkin begini, tidak ada itu. Gak usah dibayangkan. Yang jelas kamu yakini
Ketika Mi'raj itu Rasulullah difirmani oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa harus kamu tanyakan bagaimana, dan tanpa harus kamu membatasinya, tanpa harus kamu menggunakan perakiraan kamu atau perkiraan kamu. Waftarat alaihi khamsan, dan Allah Ta'ala mewajibkan alaihi kepada Rasulullah khamsan 5 ba'da khamsina, setelah 50 farad kewajiban. Pada 4 bait, bukan ya 4 bait ya. Pada 4 bait ini, bukan 4 sebenarnya ini, 3. Pada 3 bait ini, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan hijrah, Rasulullah melaksanakan perjalanan namanya Isra Mi'raj. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah, Rasulullah melaksanakan perjalanan namanya perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra itu dilakukan di waktu malam. Perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, menuju Masjidil Aqsa. Setelah nyampe di Masjidil Aqsa, nyampe di Baitul Maqdis, Rasulullah itu kemudian naik ke langit. Naik ke langit itu dalam bahasa yang lain melaksanakan Mi'raj, menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah itu difirmani oleh Allah tanpa harus bertanya bagaimana dan bagaimana batasan-batasannya, tidak ada itu. Waftarat alaihi khamsan, dan kemudian Rasulullah diperintahkan agar melaksanakan 5 waktu sholat ba'da khamsina farad, yang sebelumnya Rasulullah itu diperintahkan melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. 50 kali sama Nabi Musa suruh ke atas lagi minta dispensasi, turun menjadi 40. Akhirnya sudah turun lagi suruh minta lagi, endingnya tinggal 5. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardu khamsatin bil amtira'i. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya beliau, kepada umat Islam, bil isra'i dengan Isra, wa fardu khamsatin bilam tirai, dan kewajiban 5 salat bilam tirai, dengan tanpa keraguan. Bagaimana responnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah? Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Qad faza, sungguh telah beruntung, Siddiqun, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bitasdiqin lahu, dengan membenarkannya beliau pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil uruji, dan juga dengan urusan Mi'raj, as-sidq wa fa ahlahu, adapun kejujuran, kebenaran, wa fa ahlahu, wa fa memenuhi, ahlahu kepada ahlus sidqi. Siapa itu ahlus sidqi itu? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq disampaikan sekali langsung mantap dan percaya. Ya, makanya disebut dengan julukan As-Siddiq, seperti itu. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Ini adalah akidah yang teringkas, dan bagi orang awam ini mudah dan dimudahkan. Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi mayantami lis-sadiqil masduqi. Penazam kitab ini adalah Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, yaitu beliau sosok yang bernasab kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan julukan As-Sadiqul Masduq. Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad 'allama. Segala puji bagi Allah. Wa sallam,
wa shalla, dan semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat, sallama, semoga Allah memberikan keselamatan, ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad 'allama, sebaik-baiknya orang yang mengajarkan, wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadayin yaqtadi. Kemudian juga semoga tercurahkan salawat dan salam kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada setiap orang yang memberikan petunjuk, dan setiap orang wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi, dan setiap orang yang dia itu mengikuti dengan bi khairi hadiyin, sebaik-baiknya petunjuk, wa kulli man yaqtadi bi khairi hadiyin, begitu. Dan setiap orang yang mengikuti sebaik-baiknya petunjuk. Berarti ini yang dimaksud at-tabi'in, at-tabi'it tabi'in. Kalau sekarang masa kita ini at-tabi'it tabi'u, banyak sekali tabi'in. Jadi salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang memberikan petunjuk, dan setiap orang yang mengikuti dengan sebaik-baiknya petunjuk. Wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Wa as'alul karima, saya memohon kepada zat yang mulia, ikhlasul amal, atas ketulusannya amal berbuat mengarang kitab ini, wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal, dan kemanfaatan semoga mengalir kepada setiap orang qad ishtaghal biha, yang ia sungguh sibuk dengan akidah mukhtasarah ini. Abiyatuha, adapun bait-bait akidah ini, mayyiz, yaitu terkumpul pada kata mayyiz. Mayyiz itu berarti ada berapa baitnya ini? Ada sekitar 58. Kok tahu Ustaz? Mim itu nilainya 40, ya itu nilainya 10, zai itu nilainya 7. Kamu pernah dengar kalau dalam bahasa Arab ada abajadun? Abajadun? Jawa. Ayo, Sip. Awazun. Jurusan sastra Arab itu kalau kamu bikin artikel gimana berbahasa Arab? Kalau kamu kan pakai A, B, C. Nah, kalau Arab abajadun, hawazun. Ini bahasa yang berkembang di masa, kalau tidak salah di masa dinasti Utsmani dan Mamalik. Jadi mimnya itu ada penuh dengan makna. Luar biasa bahasa Arab ini kan. Mursyid aja ditanya nggak nyambung kan repot sastra Arab. Apa kebalik mata kuliahmu? Kok kamu nyambung tadris matematika? Jangan-jangan kamu di sastra Arab diajar matematika kok kemana kan? Waduh. Mayyiz itu kalau ditanya mayyiz itu apa Ustaz? Mayyiz itu abiyatuha, bait-baitnya. Nadhaman ini mayyiz dikumpulkan pada kata mayyiz. Kalau kamu udah pengalaman, mayyiz itu berapa? Dikira nanti mim ya zai. Mimnya sendiri itu 40. Ya-nya 10, zai-nya 7, berarti 57. Bi'adil jumali, dengan hitungannya beberapa jumlah. Tarihuha li hayyuhurrin jumali. Kemudian sejarahnya bait ini li hayyuhurrin jumali. Kalau ditanya sejarahnya berarti tahunnya. Ya tahu? Berada pada kata li hayyuhurrin. Li hayyuhurrin itu berapa kalau disingkat? Ada sebanyak sekitar pada tahun 1258 Hijriah. Jumali dengan menggunakan perhitungan jumal atau kelompok bilangan. Jadi alif, ba, ta, tha. Itu kalau kita menggunakan huruf hijaiyah.
Ada lagi abajatun, itu namanya tarkib urusan al-jummal bahasanya itu. Abajatun. Hawazun, alifnya itu bernilai sekian, secara angka sekian, baknya sekian. Seperti itu. Nanti belajar kamu di sastra Arab kok belajar kayak gini masa anda paham. Samaituha aqidatal awami, saya kasih nama kitab ini, akidah ini aqidatal awam, akidahnya orang awam. Min wajibin fid dini bitamami, ya tahu dari kewajiban berupa hal yang wajib fid dini dalam agama bitamami dengan kesempurnaan. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah hatam kitab Aqidatul Awam ini. Insyaallah kebelakangan kita akan mengkaji syarahnya kitab Aqidatul Awam. Syarahnya biar ilmu kamu semakin kuat secara akidah. Atau nanti kita ganti kitab Al-Anwar Al-Ilahiyah, seperti itu. Itu saja naftatim hadzal liqa, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.